Begitu pulang, saya nggak punya temen. Oh temen udah agak kawin ya kan biasa nih. Kalau teman-teman perantau udah tahu deh dia pasti sama perasaan seperti saya nih. Aduh teman-teman yang lama udah punya teman baru ya kan namanya. Akhirnya saya berkumpul sama teman-teman yang peduli lingkungan. Padahal nih kalau mau jujur saya orangnya nggak banget gitu kan sebenarnya. Jadi ikut-ikutan. Introvert. Iya ikut-ikutan sebenarnya. Kelebihannya saya orangnya komunikatif. Itu aja. Jadi ketika kita bertiga pada waktu itu bersahabat dan saya ikut yang 2 orang, saya ikut-ikutan. Saya nih yang ikut-ikutan sebenarnya bukan saya yang the leader of ya. Tapi ketika ada orang tanya, saya bagian menjawab karena saya yang komunikatif pada waktu itu. 1 orang mengundurkan diri, saya tinggal berdua. Kemudian pada prosesnya 1 orang pindah ke Australia pada waktu itu. Mau nggak mau saya sendiri kan. Itu saya sebenarnya merasa terjebak di bank sampah itu. Karena ditinggalin ya? Iya karena ditinggalin dan aduh masa saya sih gitu kan. Terus setiap orang yang ketemu gimana bank sampah? Aduh. Kita kehormatan banget didatangi oleh seseorang wanita kuat. Betul sekali. Wanita kuat. Saking kuat dan sibuknya kita sampai susah nih ngejar jadwalnya. Jadi memang Doi ini sekarang lagi benar-benar kayak berjuang gitu untuk bank sampah yang beliau dirikan. Benar. Kalau saya yakin orang-orang di seputar Mataram ya, kalau dengar nama Aisyah Audis pasti udah langsung notice. Familiar banget. Udah familiar banget. Apa kabar Kak Aisyah? Alhamdulillah sehat sampai di sini sore ini. Tapi by the way kita udah lama sebenarnya janjian ya, cuma baru sekarang bisa terrealisasi bener ya. Dari sebelum tahun lalu deh kayaknya. Dari pokoknya udah masuk list nih. Aku minta maaf ya, jadi baru sekarang ya. Iya, kita sih memaklumi. Beban sih, aduh belum nepati janji nih gitu ya. Sebentar, bebannya apa dulu ceritain dulu? Bebannya karena belum kesini. Setiap ketemu ditodong ya. Iya, maksudnya kita juga sama lah ya, kita sebagai pegiat, sebagai motivator itu beban banget kalau kita nggak bisa ngisi apa yang teman-teman misalnya undang tuh kalau nggak bisa. Iya. Ada tuntutan sosial untuk itu ya. Iya dan finally akhirnya sekarang kita bisa sharing sama Mbak Aisyah dan kalian wajib banget nih nonton ini dan ngajak teman-teman kalian untuk nonton. Karena ini nilai edukasinya sangat tinggi sekali. Kita mau tahu dulu nih sebelum kesana, aku kan kenal Mbak Aisyah itu waktu di KI ya, kelas inspirasi. Tapi secara detail aku belum kenal banget. Maksudnya karena kita nggak satu sekolah kan, jadi KI itu ada sekolah-sekolah gitu. Jadi kita pengen tahu nih latar belakangnya Mbak Aisyah. Maksudnya kenapa bisa tiba-tiba ngurusin sampah gitu? Padahal setahu saya nih yang saya cari-cari tahu gitu. Mbak Aisyah ini dulu malah anak band gitu ya. Anak band. IO gitu. Harusnya sekarang dunianya kayak Reza gitu dan teman-temannya gitu. Tapi malah berkubang. Gimana tuh Mbak Aisyah? Ternyata ngomongin sampah tuh jauh lebih asik dibanding semua profesi. Kalau menurut saya ya. Jadi awalnya kalau dulu kan kalau teman-teman yang kenal saya sebelum bank sampah, sebelum di bank sampah itu EO, production house. Mungkin saya satu-satunya orang yang bisa buat film sampai tayang. Bikin film waktu itu di Lombok nggak ada. Film apa tuh? Lombok Undercover, Lombok I Love You the Movie. Itu kan Mbak Aisyah itu. Oh iya. Yang main Selam Tenar bukan? Iya, that's my film ya. Oh, God. Itu baru tahu. Dan itu belum ada, waktu itu belum ada bioskop di Lombok. Itu kita putar sampai kalau ingat-ingat tuh yang Lombok I Love You tuh Lombok Undercover tuh 370 tiket. Dalam 4 hari. 70 tiket. Aku baru dengar malah. Lumayan lah. Iya. Itu achievementnya tinggi pada banget waktu itu karena dan itu kita sampai pinjam ruangan arena budaya loh. Iya, arena budaya. Di sana motornya saking nggak ada bioskop. Arena budaya yang di mana dulu? Yang di BEM, yang di Unram. Film yang kedua itu Lombok I Love You the Movie bersama Am Tenar. Itu 720 tiket. Waduh, appreciate banget ya. Iya. Luar biasa. Itu sebelum zaman sosial media. Belum ada. Itu ada tapi belum terlalu booming. Itu kalau boleh tahu tiketnya harganya per biji berapa?
15.000. Wah, murah ya. Zaman itu. Zaman Untuk sebuah itu, karya, untuk iya. sebuah karya yang menghabiskan budget Sebenarnya kalau kita pikir, untung kalau bagi kita yang orang-orang entertain, itu bukan ini ya ekspektasi. Betul. How much money you get it, but how many people can contribute, bisa distribusi sama kita. Luar biasa. Nah, itu jadi kayak terus EO ya, bawa-bawa teman-teman band sampai Bima, Sumbawa. Itu dulu kerjaan saya. Nah itu kan udah kalau bisa dibilang udah aman banget ya. Aman ya, tapi kenapa sampai ditinggal semenggoda itukah urusan sampah ini gitu? Mungkin satu, semua bisa dikalahkan dengan rasa cinta. Jadi aku dari jalan-jalan beberapa negara, beberapa daerah. Pada satu hari balik ke Lombok, baru mulai sadar bahwa di Lombok ini jauh lebih bagus dibanding daerah-daerah atau tempat-tempat lain yang saya kunjungin gitu. Cuman memang ternyata di Lombok ada masalah. Sampah. Seberapa besar Mbak Aisyah melihat sampah di Lombok? Maksudnya secara lingkup kecil di Lombok dulu, terus melebar ke Indonesia. Seberapa besar problem itu sehingga itu membuat Mbak Aisyah untuk kita jangan menunggu sampai dia betul-betul besar. Iya. Iya kan? Jangan nunggu sampai meledak. Jadi kalau kita memang sudah lihat gejalanya ini, satu hari dia akan menjadi bola panas. Jangan sampai pariwisata kita tenggelam, sumber daya manusia kita tenggelam. Kalau udah tenggelam itu udah susah. Baik. Ya, jadi jangan menunggu seberapa besar tadi. Maaf ya, sampai saya bilang ini masih bisa diselesaikan. Semua bencana seperti gempa bumi itu tidak bisa kita hindari. Tapi kalau masalah lingkungan itu bisa, karena itu tabiat kita, bukan karena Tuhan. Iya. But the problem is our people. Iya. Orang-orang kita memiliki kesadaran yang cukup rendah untuk soal sampah. Itu yang pertama. The problem is itu. Iya. Ya kan. Jadi saya jadi ingat masa-masa kecil dulu saya sudah melihat iklan KB itu kalau nggak salah di usia sebentar. Ada kaitannya. Iya, pasti. Semua mesti ada kaitan. Saya melihat iklan KB itu dari saya SD kalau nggak salah ya. Dari saya SD itu sudah saya pernah melihat iklan KB. Dulu satu bukan pakai baliho besar tapi masih pakai spanduk besi dicat gitu. Ya, dilukis ya. Kayak ada foto orang bayangan shadow gitu, orang tua buat dua. Iya. Remember that? Iya. Oke. Aku sudah lihat program itu dari dulu dan sampai sekarang pun masih ada. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah artinya pemerintah mampu mengontrol habit masyarakat luas untuk mengurangi populasi mereka dengan cara KB. Tetapi kenapa pemerintah tidak memberikan edukasi dari dulu tentang kesadaran untuk memperlakukan sampah? Sampah ya, padahal kalau kita lihat sekarang kan ilmunya udah banyak nih, cara pengolahannya. Nah, nanti yang akan kita bicarakan sama Mbak Aisyah. Kenapa tuh Mbak Aisyah? Iya, karena mungkin ya, kadang kita manusia ini kalau belum sakit, belum sadar. Ya kan? Udah tahu minuman bersoda misalnya. Itu bahaya, kita tetap minum. Tapi kalau udah sakit, baru kita hindari. Dan itu sudah biasa banget saya. Aku pikir bukan cuman Indonesia, mana-mana orang lah. Udah sakit baru. Jual obat itu jauh lebih mudah dibanding jual vitamin. Vitamin mahal aja. Betul. Atau vitamin murah susah dibeli. Tapi obat semahal apapun kan kita udah sakit. Iya. Sama kayak BPJS. Iya. Pas belum sakit males bayar, pas sakit buru-buru ngurusnya. Itu dah. Bener. Nah, masalah sampah di Indonesia juga begitu. Karena belum ada, misalnya ya, belum ada satu kejadian yang diakibat. Nah, itu kadang-kadang satu lagi manusia selalu berpikir bahwa banjir bandang itu dari Tuhan. Padahal tidak. Itu kan akibat dari manusia. Nah, ini kesadaran yang kurang. Masalah sampah juga mereka kurang. Gitu. Kecuali pernah terjadi satu tragedi di Lwi Gajah, baru dibuat sampah nasional kan begitu. Kan seperti itu ya. Baru sekali. Nah, baru tergerak gitu loh. Iya, benar. Tapi begini Mbak Aisyah, akhirnya saya mengeluarkan pikiran terliar saya yang mengatakan seperti ini. Saya berharap Mbak Aisyah bisa berkooperasi dengan saya untuk mengatakan ini sebuah kebenaran menurut saya. Apakah karena value sampah itu tidak ada dibandingkan KB? Ini karena kita bicara oknum-oknum memproyekkan sebuah program pemerintahan. Kalau masalah value itu tergantung bagaimana orang mengorganisnya. Baik. Iya, sebenarnya kalau menurut saya. Takutnya begini Mbak Aisyah, saya potong. Sebentar, value-nya apa dulu? Contoh. Uang misalnya. Uang. Jangan salah, sampah itu gede banget value-nya. Value-nya udah gede banget kan? Gede banget. Tetapi tidak terlihat. Iya. Kenapa tidak terlihat? Maaf ya, ini kita bicara. Betul.
Ini kalau udah bicara di atas tuh proyeknya besar-besar. Itu sebenarnya. Itu gitu. Dia. Ini kan soal merubah kebiasaan masyarakat tentang sampah kan? Iya. Iya kan? Yang saya selalu konsen itu adalah akar dari permasalahan ini apa? Ini kan kebiasaan kan? Pendidikan. Iya, pendidikan dulu, baru kembali pendidikan dulu, baru merubah kebiasaan kan? Iya. Benar nggak? Artinya ketika iklan KB digembar-gemborkan iklannya dari dulu, mulai dari spanduk di jalan-jalan sampai di televisi, setiap sehingga orang takut gitu kan untuk punya anak. Jadi sampai akhirnya KB itu merusak persepsi orang untuk memiliki anak banyak. Oke. Ya, jadi, nah kenapa tidak? Kenapa tidak? Kita lakukan hal yang sama untuk sampah. Jadi lu buang sampah sembarangan bisa mengakibatkan kebencian, hancur, bla 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 bla. Jadi begini. Ketika kita bicara secara personal, ini kita sebenarnya personal ya. Dan ketika bicara atas nama pemerintah itu pasti berbeda, bro. Betul. Karena pemerintah dia ada misalnya program prioritas. Itu regulasinya, ada budgetingnya, dia ada skala sampai berapa tahunnya. Tentu tidak akan sama. Kalau sekarang saya bicara itu bukan karena saya lagi nih. Misalnya masalah program KB itu prioritas pemerintah sejak tahun berapa? Betul. Ini komparasinya, ini komparasinya. Iya, jadi kita maksudnya kalau kita sekarang apalagi masalah sampah nih, dari dulu juga kita nggak pernah dengar ya. Sama seperti teman-teman yang lain nih, waktu SD kita nggak ada sih masalah belajar tentang lingkungan, nggak ada. Karena dia tidak masuk di dalam program prioritas tadi. Termasuk mendirikan bank sampah itu saya atas keinginan sendiri. Baik. Karena melihat kondisi Lombok, saya tidak melihat Indonesia ya. Saya hanya melihat apa yang saya lihat, misalnya di pantai, di sini. Aduh sayang banget loh, Lombok cantik. Saya pergi ke beberapa daerah atau luar negeri, maaf ya, Thailand tuh nggak bagus banget. Ya. Jangan salah. Thailand tuh nggak, mungkin segigi ini 10 kali lebih bagus. Wow. Mungkin di framing keren ya. Iya, karena dia di frame-nya bagus, nggak ada sampah misalnya. Kenapa nggak? Di Lombok ini, aduh, bener. Kadang-kadang kita nggak bisa membuat perbandingan karena kita belum ada lawan bandingnya. Referensinya belum ada. Referensinya. Makanya kalau teman-teman yang sudah pernah keluar, dia balik lagi ke Lombok tuh, aduh, ini Lombok ini bagus banget gitu loh. Tapi kenapa kita nggak sepopuler mereka? Kenapa kita tidak sebagus mereka? Yaitu tadi sumber daya kita kurang, pengelolaan sampah kita masih minim. Saya bicara Lombok aja deh, nggak usah bicara Indonesia ya. Oke, pada ini saya bertanya seperti ini, Mbak Aisyah. What if kalau you doesn't exist? Artinya tidak ada seorang Aisyah yang punya inisiatif yang membuat bank sampah. Siapa yang akan bergerak kalau bukan Mbak Aisyah? Banyak yang lain. Oke, Mbak Aisyah mengklaim banyak, ya kan? Banyak lah. Tapi yang se-excited dan sampai sekarang Mbak Aisyah berjuang, artinya kan belum ada. Ada, banyak. Ada, belum ketemu kali. Banyak. Sebelum itu kayaknya kita perlu tahu dulu nih, kenapa harus bank sampah gitu loh. Ini belum kelar. Ini pertanyaanku belum kelar. Apa? Bagaimana kalau tidak ada orang-orang seperti Mbak Aisyah, orang-orang yang banyak tersebut? Pasti ada. Oke, pasti ada kan? Pasti ada. Bagaimana jika mereka tidak ada? Pasti ada. Karena begini Mbak Aisyah. Pasti ada. Karena saya balik ke sifat manusia. Tidak ada orang yang tidak suka kebersihan. Betul tidak sekali. ada yang tidak suka. Jadi pasti ada. Cuma belum ketemu aja, bro. Artinya begini Mbak Aisyah, kalau seandainya pemerintah tidak konsen terhadap sampah karena lingkungan, kan? Kan tadi Mbak Aisyah mengatakan mungkin KB itu adalah program prioritas dari dulu. Jadi program prioritas dari dulu. Apakah sampah ini tidak membahayakan sehingga mereka tidak menjadikannya sebagai program dengan skala prioritas tinggi? Padahal sampah is the biggest problem ever in this country. Itu kan problemnya. Bahaya laten banget. Iya, kenapa tidak disamaratakan aja prioritasnya gitu loh. Nah, ini mungkin nanti pertanyaannya ke pemerintah. Oh gitu ya. Kan ke Mbak Aisyah, karena ya itu tadi, kan kita nggak bisa melampaui ya. Beda-beda, ada beda perbandingannya. Karena setahu Mbak Aisyah ini kan orang aktivis sampah nih. Bisa dikatakan aktivis sampah, jangan aktif banget. Pasti sering bersama sama pemerintah juga. Itu yang akan kita pengen tahu juga. Maksudnya bank sampah ini kerjasama sama pemerintah tuh seperti apa, kayak gitu. Karena setahu saya ini udah bagus banget nih yang harus dicontoh sama pemerintah dan diperluas gitu loh. Jadi udah ada satu wadah nih, pemerintah udah bagus nih, hasilnya juga kita udah lihat gitu kan. Jadi nanti kedepannya pemerintah bisa mengcopy ini jadi di paste lebih banyak ke lingkungan-lingkungan yang lain gitu. Kalau saya pribadi sebenarnya lebih dalam bayangan saya atau dalam benak saya ingin ada Aisyah Odis yang lain. Nah, itu dia. Jadi mungkin ada Mbak Aisyah, kita pengen kalau bisa dikembangkan tuh
ada orang lain gitu. Saya ingin regenerasi. Karena sampah ini dia tidak akan stop. Dia tidak akan cukup dengan satu orang, Aisyah. Dia harus lebih banyak lagi, yang lebih bagus lagi. Karena kita percaya, kita kan we getting old ya. Kita akan, nah pasti yang saya inginkan sebenarnya adalah ada regenerasi. Itu sebabnya kita di Bank Sampah itu, saya sendiri, saya ingin melatih sebanyak-banyaknya orang. Dia sekarang mungkin dia belum cinta lingkungan, tapi lama-lama karena saya mengalami proses itu. Nah itu yang saya awal-awal juga orang yang nggak peduli banget deh tentang sampah, jangan sampai tergerak bisa sejauh ini itu loh Mbak. Kalau sejauh ini, kalau boleh jujur nih ya, saya 3 tahun itu masih merasa terperangkap di bidang yang salah. Wow. Setelah 3 tahun Bank Sampah, itu saya masih merasa, aduh masa sih ngurusin sampah gitu loh. Karena dilihat dari back, ya maaf ya, kita EO terus punya production house, aduh masa ngurusin sampah sih, timpang banget pada waktu itu. Kayak udah rugi banget di sini ya, banting setir gitu kan. Tapi, itu drastis banget. Tapi sebenarnya pada waktu itu satu kondisi yang, karena saya merantau tuh lama, sampai 13 tahun. Begitu pulang, saya nggak punya temen. Oh temen udah kawin ya kan biasa nih. Kalau teman-teman perantau udah tahu deh, dia pasti sama perasaan seperti saya nih. Aduh teman-teman yang lama udah punya teman baru ya kan namanya. Akhirnya saya berkumpul sama teman-teman yang peduli lingkungan. Padahal nih kalau mau jujur, saya orangnya nggak banget gitu kan sebenarnya. Jadi ikut-ikutan. Introvert. Iya, ikut-ikutan sebenarnya. Kelebihannya, saya orangnya komunikatif. Itu aja. Jadi ketika kita bertiga pada waktu itu bersahabat, dan saya ikut yang 2 orang, saya ikut-ikutan. Saya nih yang ikut-ikutan sebenarnya, bukan saya yang the leader of ya. Tapi ketika ada orang tanya, saya bagian menjawab. Karena saya yang komunikatif pada waktu itu. 1 orang mengundurkan diri, saya tinggal berdua. Kemudian pada prosesnya 1 orang pindah ke Australia pada waktu itu. Mau nggak mau saya sendiri kan. Itu saya sebenarnya merasa terjebak di Bank Sampah itu. Karena ditinggalin ya? Iya karena ditinggalin dan aduh maksud saya sih gitu kan. Terus setiap orang yang ketemu gimana Bank Sampah, aduh maksud saya sih gitu kan. Tapi mau nggak mau ya itu tadi. Mau nggak mau harus involve ya? Iya nggak bisa stop gitu. Terakhir saya dapat kesempatan belajar ke Jepang tahun 2013. Itu untuk Bank Sampah? Iya, Bank Sampah kan 2011. Wow. 2011. Berarti udah lama banget berarti. Lama, ini 10 tahun nih. 10 tahun ya. Dan Mbak Aisyah tetap konsisten di sini. Ya itu prosesnya. Makanya tadinya yang 3 tahun tuh jangan salah. Saya tutup sampai berapa kali. Oh, misalnya ribut nih sama partner. Udah nggak mau lah ngurus bank sampah gitu kan. Udah sampah, ribut kerjaan gitu kan, tutup. Terus 1 hari ketemu sama temen, gimana Bang Sampah? Aduh kayaknya nggak enak banget gitu kan, buka lagi gitu. Itu up and down sebenarnya. Nggak enakan. Up and down selalu datang begitu saja, tapi tergantung Mbak Aisyah satu memutuskan untuk terus maju berarti ya. Iya, terakhir saya dapat kesempatan belajar ke Jepang. Nah pulang dari Jepang itulah saya ngerasa, aduh ini ada tanggung jawab yang nggak bisa main-main lagi gitu. Berapa lama ke Jepang? 40 hari kita short course ya. Oh ya, jadi yang pas belajar Takakura itu di Jepang berarti. Takakura di Jepang, Waste Training Management mewakili masyarakat. Jadi waktu itu dipilih 5 orang, kepala dinas, kepala bidang, sekolah adiwiyata, dan saya sebagai masyarakat. Tapi satu pertanyaan saya Mbak Aisyah yang membuat saya penasaran, hal berat apa yang Mbak Aisyah pernah lalui di Bank Sampah yang benar-benar buat usaha selain hal terberat mengajak masyarakat untuk nabung sampah. Iya. Emang ada duitnya? Ada loh. Serius? Prosesnya gimana Mbak Aisyah nabung di Bank Sampah itu? Nabung itu ya pasti ada duitnya. Karena gini, aku pernah nih ya, ada sebut aja pimpinanku gitu kan, ngomongin Bank Sampah nih, aku jadi kasih program ke anak-anak, ke muridku, jadi ngajak mereka nabung yang kayak waktu itu. Jadi ternyata pemahaman orang itu, Bank Sampah itu mereka datang bawa sampah kayak tempat buang sampah gitu loh. Nah itu yang masyarakat kita ternyata masih belum. Di situ, karena kami di Bank Sampah itu tidak sekedar ayo nabung, tidak. Kita door to door. Saya dekati itu satu-satu orang, mensosialisasikan gini loh nabungnya seperti ini. Kan syaratnya 2 tuh di Bank Sampah, dia nabung sampah sendiri dan sampahnya nggak laku dijual. Jadi bukan masalah
Satu lagi filosofi atau makna yang ingin saya sampaikan di mengajak masyarakat menabung itu adalah bagaimana masyarakat merubah habitnya tadi. Benar. Yang tadi dia buang, dia pilah, merubah kebiasaan. Memilah sampah. Karena kalau udah biasa milah, kadang-kadang walaupun nggak nabung dia udah pilah. Betul sekali. Karena merubah kebiasaan itu yang berat. Betul. Itu dia maksudku. Jadi pada akhirnya Mbak Aisyah. Nilainya ada. Nilainya ada. Ya, kalau value atau uang, maaf ya saya sebut uang gitu, itu hanya bagian dari bagaimana memotivasi mereka saja, terutama ibu rumah tangga. Betul sekali. Ya, karena kan ujung-ujungnya mereka juga mempertanyakan masalah uang karena obrolan pertama kita ketika kita bersama dengan masyarakat itu adalah uang pertama. Mereka tuh masih berpikiran standar dalam arti ini ada duitnya. Tapi harus. Bagi saya, bicara sampah, bicara tentang isu lingkungan. Isu lingkungan tanpa ekonomi, nonsense. Nonsense, betul sekali. That's why kenapa pada akhirnya saya bertanya, susah ya membangun habit baru di masyarakat, bahkan hanya untuk memilah sampah saja. Jangankan membangun habit baru orang lain, membangun bank sampah itu sampai bisa bertahan sampai 10 tahun. Itu kalau nggak ada uangnya pakai apa, bro? Iya, karena di situ kan ada karyawannya juga gitu. Emang olahan sampah itu apa saja yang bisa menghasilkan uang sih? Olahan sampah yang bisa menghasilkan uang yang sekarang jadi sekarang gini, kadang-kadang orang mikir sampah itu jual beli sampah. Tidak harus. Banyak cara, banyak sekali cara. Banyak cara. Seperti di reboisasi. Apa sih? Bukan, di recycle gitu. Recycle, ya itu kan bisa duitnya juga. Recycle ada duitnya. Dulu pernah ada tetangga saya masuk penjara. Kenapa? Masuk penjara kriminal lah ya, kriminal. Terus dia masuk penjara, pulang aja dia bisa membuat bahan-bahan dari sampah kayak tas, dari kopi. Jangan-jangan itu temennya ya, guru saya. Nah, benar. Jadi kita setelah ini aku balik lagi ya ke cerita yang awal tuh 3 tahun. Jadi kita juga belajar itu dari seorang narapidana loh. Napi ya. Namanya Pak Dul, ingat banget waktu itu namanya Pak Dul. Jadi dulu kita buat bank sampah, kita hanya ngumpulin sampah. Kita nggak tahu cara buat itu. Nah, teman saya yang partner yang memang foundernya bank sampah juga pada waktu itu namanya Mbak Rina, dia punya saudara di Bandung. Kita beli itu. Hasil itu kita beli dari Bandung. Untuk kita jual, taruh di bank sampah. Kita nggak tahu cara buatnya. Oke. Satu hari kita pergi pameran di sekolah Nusa Alam. Iya benar. Di Montong. Nusa Alam masih di Montong ya. Pulang dari Nusa Alam, kita jalan nih bawa itu di pinggir pagar itu anak-anak situ tuh bilang, oh ini biasa Pak Dul buat katanya. Kita tuh langsung balik arah loh. Hah? Siapa yang buat? Pak Dul, ini Pak Dul buat nih katanya. Di mana rumahnya Pak Dul? Itu di sana dekat pantai. Kita cari dia bang, cari Pak Dul. Ketemu ya, terus kita gedor-gedor nih rumahnya. Dia buka pintu. Tahu bahagianya luar biasa. Kordennya dari sampah, tabla mejanya dari sampah, dari yang kita buat sekarang gitu ya. Dari ini lipatan-lipatan ya. Wah, hebat banget ini, kita udah kayak nemuin apa gitu. It's like you figure out someone who capable. Terus tanya dia kan Pak Dul, ternyata dia adalah seorang mantan narapidana yang itu tadi mungkin temennya ya. Dia masuk selnya karena ngebom ikan. Jadi bukan mencuri ya. Karena dia kan di pesisir tinggal. Akhirnya karena baru keluar, kayaknya baru 2 minggu gitulah. Masih kepercayaan diri juga masih kurang. Pada masyarakat kan biasa lah ya, masih pandangan. Iya betul. Masih nggak bisa melaut. Jadi kita tawarin kerjaan, Pak Dul. Saya bawa ini apa tuh dompet kecil tuh ya. Pak bongkar ini ya. Kayaknya agak lain gitu cara ininya. Bongkar dan coba buat lagi. Oh iya Bu katanya. Besoknya ini Bu, wih jadi wah padahal kerja apa? Belum kerja Bu, kerja sama kita. Nah itu dia akhirnya. Enggak. Jadi hanya berapa bulan saja kemudian dia namanya pelaut ya. Jiwa pelautnya keras banget. Sampai 3 bulan atau 4 bulan dia bilang Bu, saya sekarang sudah dipercaya sama masyarakat untuk kembali melaut. Saya balik ke melaut.